Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hetiza Family. Saatnya kita staycation lagi bareng ibu, ayah, dan Alesa. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk staycation di glamping yang baru banget opening nih. Namanya itu Selayang Olive Hill, yang lokasinya ada di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akses ke sini tuh mudah banget. Kalian bisa pakai Google Maps, tinggal ketik aja Selayang Olive Hill. Nah, aku kebetulan lewat pasar Ciawi, terus lanjut ke arah Sukabumi sampai berpatokan di stasiun Cigombong. Lalu kalau udah ngelewatin stasiun Cigombong, kalian harus perhatiin gang yang ada di sebelah kanan nih. Nah, ini kan di bawah stasiun Cigombong. Jadi nggak jauh dari sini ada gang nih, pas banget di samping Alfamart. Kalian nanti belok ke kanan. Lalu kalian tinggal ikutin aja arah yang udah ditunjukin si Google Maps-nya. Insya Allah nggak bakalan nyasar, tapi kalian bakalan menerjang perjalanan yang lumayan wow banget nih. Ini view-nya cantik banget. Kita melewati persawahan dengan view Gunung Salak, dan tujuan kita sebenarnya ke sana karena posisi Olive Hill ini ada di kaki Gunung Salak. Kita bakalan menanjak. Dan pas di depan sini kita belok ke kiri nih. Perjalanan sesungguhnya menurut aku baru dimulai pas masuk dari gang ini. Sebelum kamu ke Selayang Olive Hill ini, wajib banget cek kondisi kendaraan kalian. Pokoknya kendaraan harus dalam keadaan sehat dan prima. Karena akses jalannya tuh bener-bener kita akan diajak naik-naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, motor aku nggak kuat. Pokoknya akses jalannya tuh aduhai banget. Ini sebelum kesini tuh aku sempet tanya, Mbak, aksesnya aman nggak? Ke adminnya, aman kak, mantap pokoknya. Dan pas nengok ke belakang, Masya Allah, ternyata kita udah nanjak setinggi ini. Dan itu view-nya cakep banget. Gunung Gede Pangrango dengan city view di malam harinya nanti. Lalu ini karena motornya udah kelebihan muatan, jadi muatan yang paling belakang harus turun dulu dan baru bisa lanjut lagi. Dan ini kita melewati kayak semacam perkampungan warga ya. Jadi karena akses jalannya kayak gini juga, sebenarnya ini video dicepetin. Jadi sebenarnya kita jalannya nggak cepet-cepet banget. Dan ini ada tukang tahu bulat. Sebenarnya aku agak-agak menyesal melewatinya. Terus kita tadi nggak kuat nanjak lagi, dia udah melewati kita. Ternyata kita satu trayek nih, tahu gitu kan bilangnya, Bang, boleh numpang nggak gitu sampai atas. Ini udah nggak kuat jalan sebenarnya, karena banyak banget tanjakan-tanjakan yang akhirnya ya udah turun lagi beban muatan yang di belakang biar kuat nanjak gitu. Pokoknya aku olahraga banget sih pas kesini, meskipun capek, tapi nanti akhirnya terbayarkan kok. Ini kita jalan sampai Selayang Bambu, terus tadi ngelewatin The Olive, baru naik ke atasnya lagi. Akhirnya kita sampai di glamping yang terbarunya milik Selayang. Ya lumayan menguras tenaga sih akses jalannya. Dan ternyata Selayang Olive Hill ini lokasinya itu bersebelahan dengan The Olive nih teman-teman. Ini area depannya, bagian depan untuk parkir mobil ataupun motor yang kalian bawa. Lanjut, sekarang aku mau masuk ke dalam area glamping Selayang Olive Hill. Dan pas baru masuk, nanti kalian bisa check in di area lobbynya. Dan ini untuk lobbynya berbentuk saung-saung gitu. Jadi konsepnya tuh masih yang desa-desa banget gitu kan. Di lobby ini juga ada perosotan nih, mungkin buat anak-anak yang lagi nunggu check-in. Kalau aku kebetulan masih awal opening, jadi tadi ketemu orangnya di depan, jadi nggak perlu ke lobby dulu. Jadi setelah berbincang sedikit sama petugasnya, kita langsung cus ke glampingnya. Sebelum kita masuk ke glampingnya, sekarang aku mau infoin harganya dulu.
Jadi kalian bisa pesannya tuh di aplikasi Shopee. Untuk linknya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan harganya mulai dari 799.000 hingga 1.700.000 rupiah. Untuk kamu yang belum tahu nih kapan tanggal keberangkatannya, kalian bisa pilih non garansi tanggal. Nanti kalau udah fix kalian bisa langsung hubungi admin ya. Lalu kalau untuk kalian yang udah punya tanggal, tinggal pilih tanggal yang kalian mau, langsung deh check out. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi atau kunjungi kontak dan akun Instagram yang sudah aku cantumkan di bawah ini. Nah, sekarang aku mau nempatin glamping yang nomor 1. Lokasinya tuh paling pinggir, paling pertama nih, dan dia tuh glampingnya paling menjorok ke depan. Di bagian pertama nih, pas kita buka tenda tuh, kita langsung ketemu sama salah satu lemari yang berisi komplimen. Mulai dari kopi, gula, dan teh. Ada teko listrik juga. Di sini juga disediakan 2 buah air mineral yang sudah gratis. Lalu ada selimut tambahan juga. Di sini nggak boleh ngerokok ya di dalam tenda. Sebelum kita masuk ke dalam, kita intip dulu dari atas ini. Di sini sudah disediakan kipas. Ini tuh bermanfaat banget menurut aku. Karena cuaca di sini tuh siang hari agak haredang ya. Di sini juga disediakan hair dryer. Lalu untuk area selanjutnya yang bakal kita bahas itu di area sudut. Bagian sudut ini tuh bagian kelistrikan. Jadi kalian bisa mematikan atau menghidupkan lampu tuh dari bagian sini. Di sini juga ada saklar kipas angin. Dan lucunya tuh aku pikir kok goyang-goyang nih tenda gitu. Kenapa? Apakah ada gempa atau apa gitu. Ternyata kipas angin ini nyetelnya kegedean. Jadi kalau kipas anginnya terlalu besar, kita nyalainnya tuh ini besi-besinya tuh bakalan ikut goyang. Karena posisi kipas anginnya kan ada di tengah dan di atas gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba tenda kamu bergoyang itu mungkin karena kipas anginnya kalian nyetelnya terlalu besar. Lanjut ke bagian selanjutnya nih. Di bagian sudut depannya ini ada televisi yang sudah smart TV. Kalian bisa nonton YouTube ataupun Netflix. Jadi nggak boring-boring banget nih di dalam tenda. Untuk wifi-nya lancar banget waktu aku kesini. Lanjut ke area tempat tidur. Di sini sudah disediakan 2 buah lampu baca. Lalu untuk ukuran kasurnya cukup luas dengan view langsung menghadap ke arah Gunung Gede Pangrango. Di sini ada bantal 4 buah dan ada lampu emergensi. Glamping ini tuh berkapasitas 2 hingga 4 orang ya. Jadi kalau kalian kesini rame-rame nih, kalian gak perlu khawatir mau tidur di mana karena sudah disediakan 2 buah extra bed. Posisi extra bednya itu ada di bawah tempat tidur utamanya ya. Jadi kalian kalau bingung carinya di mana, tinggal digeser aja nih dari kolong ke arah luarnya. Yang aku suka dari glamping ini tuh, dia punya bagian teras yang menghadap langsung ke pemandangan yang luas. View-nya tuh hijau-hijau. Dan kalian kalau lagi beruntung tuh, sebenarnya di depan tuh view-nya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Tapi sayangnya pas aku kesini tuh sore harinya tuh masih ketutup kabut. Dan di bagian depannya ini tuh ada tempat untuk duduk-duduk santai. Lalu ada hammock, ada mejanya juga. Ini tuh jaring-jaringnya lumayan cukup besar-besar. Jadi kalau kalian bawa anak kecil hati-hati ya, takutnya lari terus kakinya masuk ke dalam jaringnya. Dari glamping nomor 1 ini, kita tuh bisa ngelihat ke arah glamping nomor 2 dan nomor 3. Karena lokasi glamping nomor 1 ini kan ada di paling depan ya. Dan karena aku ngeliat tenda sebelah tadi, ternyata baru tahu nih kalau tendanya tuh bisa dibuka selebar ini. Kayaknya seru banget deh kalau misalkan tendanya tuh dibuka sampai selebar itu pas pagi hari. Jadi kita bisa ngeliat sunrise dari dalam kamarnya ini di atas kasur, nggak perlu ke depan lagi. Lalu kita mau lanjut ke area bawah nih. Jadi untuk area bawahnya ini terdapat kamar mandi, lalu ada kitchen dan ada dining room. Dan akses ke bawahnya tuh kan pakai tangga nih ya, kecil mungil tangganya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, apalagi kalau bawa anak kecil.
Jadi harus banget diawasi kalau mau turun tangga ke kamar mandi. Dan pas mau naik tangganya lagi kalau bisa sih kakinya kering gitu, maksudnya biar nggak licin. Yuk sekarang kita bahas area dapurnya. Untuk dapur ini peralatannya udah lengkap banget. Sudah disediakan rice cooker, ada kompor, lalu ada alat-alat untuk masaknya, ada wastafel untuk cuci piring juga. Di sini untuk perlengkapan makannya juga cukup lengkap. Lalu untuk peralatan masaknya juga udah lengkap nih. Kalian tinggal bawa bahan makanannya aja deh dari rumah. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau repot bawa bahan makanan, di sini juga ada semacam restonya juga. Tapi nanti makanannya dikirim ke kamarnya. Di area dining room ini sudah tersedia 4 buah kursi dan 1 buah meja ya. Lalu ada jendela juga nih untuk sirkulasi udaranya yang view langsung menghadap ke area ini tuh lembah atau ya pokoknya pemandangan hijau deh, viewnya seger banget. Lalu kita beralih ke bagian kamar mandinya. Kenapa aku bilang ini tuh camping versi mewahnya? Karena toiletnya tuh ada bathtubnya guys. Jarang-jarang kan ada glamping yang punya fasilitas bathtub. Lalu untuk area kamar mandinya nih cukup luas banget. Untuk toiletries juga sudah disediakan, ada handuk, lalu ada dental kit. Di sini juga ada wastafel dan ada water heaternya juga nih teman-teman. Untuk showernya juga berfungsi dengan baik. Lalu untuk sabun dan sampo-nya juga sudah disediakan. Jadi untuk perlengkapan mandi kalian gak perlu bawa dari rumah sih menurut aku, karena fasilitasnya udah lengkap banget. Dan di sini juga yang paling menarik nih, bathtubnya tuh kece banget loh, dengan view langsung ke pemandangan yang ada di depan. Pokoknya kalian bisa berendam with the view. Di sini juga punya fasilitas lain, gak cuman bathtub atau view-nya aja. Ada fasilitas sharingnya juga nih sama pengunjung villa lain, yaitu ada private pool. Dan nih si Alessa nih udah semangat banget kalau urusan main air tuh dia gak ada duanya. Pokoknya kan aku bilang mau nginep dimanapun harus ketemu kolam renang, kalau nggak sungai. Kalau nggak dia bakalan ngereok, mau bingung mau ngapain kalau nggak berendam di air. Pengen jadi mermaid deh kayaknya. Nah, untuk akses ke kolam renangnya ini bisa melewati jalan yang ada di samping area lobinya nih. Jadi kalian tinggal ikutin aja jalan setapak ini yang akan berujung di area Villa The Olive nih. Jadi kolam renangnya ini tuh sharing ya antara pengunjung glamping dan pengunjung Villa The Olive nih teman-teman. Kolam renang di The Olive ini tuh ternyata punya 2 kolam yang kedalamannya tuh berbeda-beda nih, antara kolam dewasa dengan kolam anak-anak. Jadi kalau untuk area di kolam dewasa ini tuh cukup luas, dan kalau untuk anak-anak itu areanya yang di bulat ini loh, yang di kolam berbentuk bulat ini, dengan tingkat kedalamannya itu yang gak terlalu dalam-dalam banget. Meskipun kalian gak bawa pelampung untuk anak-anak, masih aman kok menurut aku. Tapi tetap harus dalam pengawasan ya. Selamat malam. Buat kaum-kaum yang gak mau masak repot-repot nih, kalian gak perlu ribet, gak perlu bingung, kalian bisa langsung pesen aja di restonya Selayang Olive Hill ini. Ada berbagai macam menu yang sudah disediakan, mulai dari beef teriyaki, lalu ada ikan dori matah, dan ini ayam apa ya aku lupa. Nanti aku cantumkan untuk menu dan harga-harganya ya. Untuk rasanya dijamin enak deh.
Lalu ini aku mau nunjukin penerangan di dalam glamping pada malam hari ya. Lampunya tuh cukup terang, mungkin karena didominasi warna putih. Meskipun lampunya nggak terlalu banyak, tapi nuansanya tuh nggak ada creepy-creepynya sama sekali. Lanjut untuk area bawahnya. Di bagian tangga ini juga lumayan terang tangganya. Bagian dining room juga terang banget. Ada 2 lampu gantung dan kamar mandinya juga terang kok. Dan dari area teras kita bisa langsung lihat view nih city light yang cakep banget. Setelah itu kita mau langsung ke area api unggun. Jadi lokasi api unggunnya ini tuh ada di bawah ya. Nanti ada akses tersendiri, tapi di beberapa bagian jalannya itu lumayan cukup gelap. Nah, suami aku nih bawa penerangan sendiri yang dari lampu emergensi yang ada di kamar. Jadi untuk menerangi jalan biar nggak kesandung. Ini api unggunnya gede banget kan, dan ini anget banget. Selamat pagi. Nih buat teman-teman yang mau nginep di Selayang Glamping ini, aku info ini ya, kalian harus wajib banget pasang alarm buat lihat sunrise di pagi hari. Karena sunrise di sini tuh cantik banget. Aku malah ngeliat dari video orang. Karena aku kesiangan guys. Subuh-subuh sebenarnya udah bangun, udah siap-siap. Tapi kamarnya kan nyaman banget. Akhirnya sambil nunggu ternyata ketiduran lagi. Sebenarnya nih di sini tuh ada aktivitas seru, yaitu rafting ataupun trekking ke hutan. Jadi kalau teman-teman yang tertarik banget buat trekking ke hutan, durasinya itu sekitar 1,5 jam. Atau rafting di sungai, kalian bisa langsung hubungi adminnya, ataupun nanti kalian bisa konfirmasi ke penjaga glampingnya ya, biar nanti dipandu untuk jalur trekkingnya. Wah, gak terasa ya videonya tuh udah panjang banget. Makasih buat teman-teman yang udah menonton video ini hingga akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.